It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Kasih sempurna tutupi semua Star Kids, let your light shine. Praise the Lord, kita sudah sampai di akhir bulan Oktober. Yes, praise the Lord. Tidak terasa ya di akhir bulan Oktober ini. Yuk kita dengarkan dulu kisah seru di Alkitab hari ini. Ayo ambil buku Alkitab untuk kita baca ayat nanti. Konsentrasi ya, no food and no drink ya selama ibadah online. Selesai ibadah baru kita makan dan minum. Dan ikutilah ibadah online ini sampai selesai ya. Kita buat hati Tuhan senang. Teman-teman, tolong klik like, subscribe, dan share link online Star Kids ini. 1, 2, 3, klik! Tuhan senang sekali menerima pujian penyembahan kita semua. Ayo memuji Tuhan dengan semangat. Ingat, Tuhan ada bersama kita semua dimanapun kita berada. Yuk kita berdoa dulu ya. Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Saatnya kami beribadah kepadamu. Mari hadir bersama kami ya Allah. Roh Kudus, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Kami siap mendengar suara-Mu dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus, Amen. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang
Wah, berang-berang yang hebat ya. Kalian bekerja sama dengan sangat kompak. Tembok yang setinggi itu bukan menjadi penghalang untuk berang-berang itu bisa naik ya. Iya, sekalipun tadi berang-berang yang terakhir tertinggal sendirian dan tidak bisa naik sendiri, tetapi berang-berang yang lain bekerja sama sehingga akhirnya dia bisa naik juga pada tembok yang itu. Yeay! Benar ya adik-adik, bekerja sama lebih baik daripada bekerja sendiri. Tentu, adik-adik juga sudah merasakan bahwa saat adik-adik bekerja sama, hasilnya lebih baik daripada saat melakukannya sendiri. Betul, pasti adik-adik sudah lakukan saat di rumah. Adik-adik bekerja sama dengan keluargamu untuk membersihkan rumah sehingga rumahmu menjadi rumah yang nyaman dan bersih. Atau saat adik-adik di sekolah bekerja sama untuk mengerjakan tugas kelompok atau kerja bakti membersihkan kelas. Pasti adik-adik merasakan asiknya bekerja sama dengan teman-teman kalian kan? Good, tetaplah bekerja sama ya adik-adik. Hari ini kita akan belajar with God we can work together to fulfill His purpose. Dengan Allah kita dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan Allah. Wow, Allah sungguh baik. Allah yang maha besar dan maha mulia mau bekerja sama dengan kita manusia ini. Adik-adik, Allah punya tujuan yang mulia bagi setiap kita. Allah ingin kita menjadi umat-Nya yang taat melakukan apa yang Allah perintahkan, supaya hidup kita berhasil dan diberkati. Seperti juga pada bangsa Israel, Allah sudah berjanji bahwa mereka akan menjadi umat-Nya dan akan masuk ke tanah Kanaan yang subur dan berlimpah susu dan madu. Tuhan berjanji akan memberikan tanah Kanaan menjadi milik bangsa Israel. Wow, itu luar biasa banget. Suatu kehormatan yang bisa diberikan kepada bangsa Israel. Tetapi untuk berdiam di tanah Kanaan itu, mereka harus mengalahkan terlebih dahulu bangsa-bangsa yang tinggal di sana. Bisakah bangsa Israel mengalahkan mereka? Tenang, aku percaya selama bangsa Israel mau bekerja sama dengan Allah, pasti Allah yang maha besar dan maha kuasa itu akan memampukan mereka. Dalam Yosua 6 ayat 1-27 dijelaskan bahwa setelah menyeberangi sungai Yordan, bangsa Israel tiba di tanah Kanaan. Kota pertama yang harus mereka taklukkan adalah kota Yeriko yang memiliki tembok benteng yang tinggi dan sangat tebal dan kokoh. Dan raja di kota itu telah menutup pintu gerbang kota supaya orang Israel tidak dapat masuk ke situ. Kak, aku dapat informasi bahwa tembok benteng kota Yeriko itu sangat besar. Tingginya 14 meter dan tebalnya 6 meter. Benteng kota ini dibuat untuk melindungi penduduknya dari serangan musuh. Ah, benar sekali. Adik-adik, sehingga ya saking tebalnya di atas tembok itu bisa didirikan rumah karena lebarnya tadi 6 meter. Yeriko dianggap sebagai bangsa yang tak terkalahkan karena penduduknya mereka mempercayai bahwa mereka dilindungi oleh dewa-dewa Kanaan.
Di ayat 2 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Wow, dahsyat banget adik-adik. Allah menyatakan tujuan bagi bangsa Israel, yaitu Allah memberikan kota Yeriko bagi bangsa Israel. Ayo, bersiaplah untuk bekerja sama dengan Allah untuk mencapai tujuannya. Allah katakan, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengelilingi kota itu. Sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ayo semua prajurit Israel, saatnya bekerja sama. Kelilingilah kota Yeriko selama 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala atau trompet dari tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayo para imam, mari bekerja sama. Bawalah sangkakala atau trompet dari tanduk domba itu di depan tabut. Karena tabut adalah kotak berlapis emas sebagai lambang kehadiran Allah. Apabila sangkakala yang terbuat dari tanduk domba itu ditiup panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Ayo semuanya, bekerja samalah. Perhatikan, bila ada suara sangkakala, semua harus bersorak dengan keras ya. Allah sudah berjanji bahwa tembok itu akan runtuh. Dahsyat ya, bekerja sama dengan Allah. Sejak awal, Allah sudah menjanjikan kemenangan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya begini, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang yang sudah bersiap harus berjalan di depan tabut Tuhan. Wow, semua sudah siap bekerja sama dengan Allah untuk mencapai tujuan Allah bagi bangsa Israel. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang itu berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu. Sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Very good. Semua sudah bekerja sama dengan sangat baik. Sangkakala sudah ditiup dan tabut Tuhan sudah dibawa berjalan di depan para imam. Yosua juga telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakannya kepadamu. Bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Guys, dengarkan baik-baik ya pesan dari Yosua ini. Semua harus bekerja sama. Semua harus silent. Tidak ada suara. Ingat, aba-aba untuk bersorak dari Yosua ini sangat penting. Adik-adik, tampaknya semua sudah siap ya. Sekarang, apakah tembok Yeriko yang kuat dan kokoh itu akan runtuh seperti yang dijanjikan Allah? Yuk, kita saksikan. Siap,
Ada apa ini? Mereka sudah mengelilingi kota 7 kali, tapi tetap masih takut menyerang kita. Kasihan mereka. Sebentar lagi juga mereka pulang. Berseru karena Tuhan telah memberi kita kota ini. Wow, ini sungguh dahsyat dan ajaib. Tembok yang sekokoh dan sekuat itu bisa dihancurkan oleh Allah yang maha besar, yang bekerja sama dengan Yosua dan dengan umatnya. Wah, suatu kerjasama yang sangat membuahkan hasil yang sangat baik. Amin, betul sekali. Dengan Allah kita dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan Allah. Bangsa Israel segera akan menguasai tanah Kanaan yang dijanjikan Allah. Robohnya tembok Yeriko ini adalah bukti bahwa Allah adalah Allah yang mau bekerja sama dengan umatnya. Yes, ini sesuai dengan yang dituliskan dalam Mazmur 60 ayat 12. Coba baca bersama ya. Let's read the Bible. Give me a D. Give me an I. Give me a B. Give me an L-E. L-E-B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E. Yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. I stand alone on the word of God. The B-I-B-L-E. Mazmur 60 ayat 12. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Adik-adik, kita adalah umat Allah, milik kesayangannya. Allah memiliki tujuan yang mulia untukmu. Ayo, bekerja samalah dengan Allah dengan cara dekat dengan Allah melalui doamu. Bacalah dan renungkan apa yang Allah katakan dalam firman Tuhan. Dan bekerja samalah melakukan firman-Nya dalam hidupmu. Ya, setuju banget Kak. Dengan kita bekerja sama dengan Allah, maka hidup kita akan mencapai tujuannya, yaitu hidup yang berhasil dan diberkati. Bagian kita bekerja sama dan Allah lah yang melakukan hal ajaib bagi kita. Percaya saja. Faith. Faith, I can trust God no matter what. Aku dapat mempercayai Allah apapun yang terjadi. Yuk kita ingat kembali ayat firman Tuhan dalam Pengkhotbah 4 ayat 9. Let's sing it. Berdua, berdua, lebih baik daripada seorang diri. Berdua, berdua, lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka.
Adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Allah yang baik, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha mulia, tetapi Engkau Allah yang mau bekerja sama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar pada kami. Kami mau Tuhan terus taat melakukan firman-Mu, karena kami tahu ketika kami bekerja sama dengan Engkau, ada hal baik yang akan Engkau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih ya Allah. Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Kami melihat bahwa Engkau bekerja sama dengan umat-Mu. Kuasa-Mu dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Wah, dahsyat sekali ya. Allah sanggup bekerja sama dengan umatnya. Aku jadi semakin semangat untuk selalu meminta Allah untuk bekerja sama dalam hidupku supaya aku bisa berhasil. Aku percaya aku dan teman-teman adalah umat Allah. Yuk kita lakukan apa yang Allah perintahkan supaya hidup kita berhasil. Yuk kita mulai dengan kerjasama dengan klik like, subscribe, dan share online church Star Kids supaya lebih banyak lagi teman-teman kita yang mengenal Tuhan melalui ibadah online kita. Klik now. 1, 2, 3, klik. Thank you. Dan teman-teman klik, maka teman-teman akan diingati oleh YouTube untuk kisah seru lainnya. Ikut ibadah online Star Kids pasti lebih seru. Teman-teman yang tinggal di kota Bandung, datang ya di ibadah onsite Star Kids. Alamatnya ada di Pasir Koja, di Kopo, dan di Bandung Utara. Langsung saja lihat di aplikasi atau website Fajar Pengharapan. Memberi persembahan kepada Tuhan adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Yuk kita memberi dengan sukacita. God bless you. Berilah persembahan dengan bantuan Papa, Mama, atau orang terdekat untuk transfer melalui bank atau scan QR. It's quiz time. Tulislah ayat hafalan Pengkhotbah 4 ayat 9 dengan lengkap. Lalu kirimkan dengan